warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Mahdalena Yunginger, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Kepala SDN 08 Tilamuta terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut kami perkenalkan Kepala SDN 08 Tilamuta. Silakan Pak. Saya Kepala SDN 08 Tilamuta, dan insya Allah kegiatan akan berlangsung dengan baik dan selalu mendapat petunjuk yang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, terkait dengan berbagai kasus yang terjadi di sekolah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan Kepala sekolah tentu saja harus jeli di dalam hal ini. Pertama, kita pahami dulu kasusnya seperti apa, kita cari informasi sebanyak mungkin, kemudian maka kita akan cari solusinya. Dan ya, baik Pak. Yang berikut Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus yang seperti ini tentu butuh perhatian khusus karena mengandung dua sama-sama benar, tapi di situ ada konflik kepentingan. Tentu saja kita harus lihat dulu konfliknya berada di mana, penyebabnya apa. Apakah timbul konflik itu karena kepentingan pribadi, atau kepentingan perorangan, atau kepentingan kelompok? Karena di situ akan banyak masukan dari dewan guru, staf dewan guru, dari tenaga pendidikan, maka itu kita akan godok pada saat itu juga. Ya, bukan saja nanti pada saat ada kasus kita baru kita menangani, tapi kita sudah membentengi sekolah ini dengan evaluasi, selalu dimonitor jauh sebelum itu, di rapat-rapat awal itu selalu kami menekankan. Jadi intinya ada musyawarah komunikasi di antara sekolah Pak ya, yang ada pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Oke Pak, lanjut Pak ke pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus? Ketika itu tidak ada yang salah, tidak ada benar, tapi ada perbedaan di dalamnya. Ada perbedaan di dalamnya. Yang katakanlah si A benar, si B benar, tapi kok tidak bertemu. Maka kita cari sumbernya, kenapa tidak bertemu. Nah, dari mencari sumbernya kenapa tidak bertemu, maka kita akan gali lagi, kita akan rapatkan, kita akan perumkan, kita seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, literasi yang sedalam-dalamnya, kemudian kita akan menentukan pilihan. Tentu saja pilihan. Berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan keputusan itu normal ya. Mengapa saya katakan normal? Karena pasti keputusan itu ada dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Di satu sisi jika ada dua seperti terkait dengan yang tadi, ada dua ide besar yang saling bertentangan tetapi sebenarnya benar, tentu saja pilihan akan jatuh di salah satunya, dan itu tidak menutup kemungkinan yang tidak terpakai berarti akan kontra. Yang pro itu dengan sendirinya dia akan ikut, akan sama-sama satu frekuensi dengan apa yang menjadi keputusan. Pernahkah ada tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Satu tantangannya tadi yang pro dan yang kontra. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan itu, ada yang paham sepenuhnya, ada yang belum paham sepenuhnya, ada yang acuh tak acuh, tapi itulah iklim organisasi sekolah. Kepala sekolah harus berani mengambil keputusan dan harus sanggup merangkul.
tidak ada yang termarginalkan. Iya Pak. Berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung dari kasusnya. Seperti saya sampaikan tadi, jika itu kasus yang biasa-biasa saja atau kasus yang tendensinya kecil atau itu bisa saya langsung yang memutuskan. Jika perlu masukan staf pelayanan guru, minta masukan dari staf pelayanan guru, dan bisa saja saat itu disesuaikan dengan kasus yang terjadi Pak ya. Oke Pak, berikut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak yang mempermudah, banyak yang membantu. Dan itu, mohon maaf, itu tergantung di komunikasi kepala sekolah dengan atau warga sekolah. Berikut Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak? Yang pertama, berkomunikasi. Itu berkomunikasi, berkoordinasi. Kemudian perlu pendekatan tentu banyak. Si A pendekatannya seperti ini, si B pendekatannya seperti ini, ke guru ini pendekatannya seperti ini, ke masyarakat seperti ini, ke komite seperti ini. Tentu saja saya harus tahu itu, di mana celah yang bisa kita masuk, yang bisa terterima, sehingga saat kita membutuhkan informasi, saat kita membutuhkan masukan, dengan sendirinya itu akan muncul. Ya, luar biasa sekali Pak pengalaman yang saya dapat dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak bagikan ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Dan terima kasih atas kesempatan hari ini Pak. Sehat selalu. Demikian wawancara saya dengan Kepala SDN 08 Tilamuta terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdalena Yuminir, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualema. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 4 Tilamuta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baiklah, saya akan memperkenalkan Kepala SMP Negeri 4 Tilamuta. Silakan Bu. Terima kasih. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP 4 Tilamuta, yaitu Hastuti Hairun, yang telah diwawancarai oleh Ibu Magdalena Yuminir sebagai guru penggerak. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Magdalena? Ya, alhamdulillah Ibu Astuti, kabar saya alhamdulillah baik. Nah Ibu, terima kasih atas kesempatan Ibu meluangkan waktu Ibu untuk saya wawancarai pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Bu, kita mulai Bu ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini untuk SMP 4 Tilamuta tidak terlalu banyak untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan moral, tetapi ada juga sebagian. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Ya, untuk mengidentifikasinya perlu dilihat dari tiga kasus tersebut dan dipilih yang muncul atau yang lebih istilahnya yang harus kita tangani. Oh, ya begitu. Yang berikut Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, saya mengutamakan untuk berkonsultasi atau bermusyawarah dengan guru-guru atau dengan wakil kepala sekolah yang terlebih dahulu yang saya temui. Oh, baik Bu. Berikut Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya menjalankan seperti itu, saya harus bermusyawarah dulu dengan Mapasel. Ya, baik Bu. Pertanyaan berikut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya tentunya membicarakan dulu dengan guru-guru, staf dewan guru dan tata usaha, maupun yang saya temui duluan adalah wakil kepala sekolah, dan itu kita akan merapatkan kasus tersebut. Oh, baik Bu. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Oh, baik Bu. Berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Berikut bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan. Kalau yang namanya kasus, kita tidak perlu mengambil jadwal atau tidak membentuk jadwal, kita harus langsung tindakan saat itu supaya permasalahannya cepat terselesaikan. Oh, begitu Bu. Baik Bu. Yang berikut Bu, pertanyaan saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sebagai pengambil kebijakan itu sebenarnya memang saya, tetapi yang membantu dalam hal ini adalah guru-guru, apalagi sebagai di situ kami ada guru BK dan yang paling utama itu adalah perwalian. Jadi perwalian diundang, BK juga diundang. Oh, Untuk seperti menangani kasus tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Memperhatikan budaya sekolah dan lingkungan. Ya, itu saja Bu. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat saya. Insya Allah ke depan ini menjadi pengalaman dari saya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu atas kesempatannya. Bahagia selalu, sehat walafiat selalu Bu. Ya, terima kasih. Demikian wawancara dengan Kepala SMP Negeri 4 Kilamuta terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.